Perkenalkan, nama saya Dika Syawalia Putri. Saya dari kelas 1B Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai studi Islam dan filsafat dalam pendekatan agama. Yang pertama, saya akan membahas tentang filsafat Islam, yaitu pengertian filsafat dan filsafat Islam. Filsafat berasal dari kata Yunani yaitu philos dan sophia. Philos yang berarti cinta dan dalam arti luas yang berarti keinginan, sedangkan sophia yang berarti kebenaran atau kebijaksanaan. Secara etimologi, filsafat berarti cinta pada kebijaksanaan atau kebenaran. Hasan Shazili mengatakan bahwa filsafat adalah cinta akan kebenaran. Jadi, filsafat adalah cinta kepada ilmu pengetahuan atau kebenaran, suka kepada hikmah dan kebijaksanaan. Menurut Muhammad Hatta dan Langenfeld, filsafat tidak perlu diberikan karena setiap orang memiliki titik tekan yang berbeda dalam mendefinisikannya. Oleh karena itu, beliau membiarkan seseorang meneliti filsafat terlebih dahulu, kemudian menyimpulkannya sendiri. Plato mengatakan bahwa filsafat adalah pengetahuan tentang segala yang ada. Menurut Aristoteles, filsafat adalah menyelidiki sebab dan asas segala benda. Karena itu, Aristoteles menamakan filsafat dengan teologi atau filsafat pertama. Al-Farabi menyatakan bahwa filsafat adalah pengetahuan tentang alam yang mewujud dan bertujuan menyelidiki hakikat yang sebenarnya. Menurut Sultan Takdir Alis Jabana berpendapat bahwa filsafat adalah berpikir dengan insaf. Salah satu prinsip filsafat adalah berpikir secara radikal, yang berujung pada pengakuan bahwa alam ini disebabkan oleh suatu zat yang tidak tergantung pada siapapun. Dalam bahasa agama, zat tersebut biasanya disebut sebagai Tuhan. Filsafat adalah pandangan yang menyeluruh dan sistematis. Dikatakan begitu karena filsafat bukan hanya sekedar pengetahuan, melainkan suatu pandangan yang dapat menembus sampai di balik pengetahuan itu sendiri. Dikatakan sistematis karena filsafat menggunakan dua metode secara sadar, teliti, teratur, serta sesuai dengan hukum-hukum yang ada. Fuad Hasan berpendapat bahwa filsafat adalah suatu ikhtiar untuk berpikir radikal dalam arti mulai dari radiknya sesuatu gejala, dari akarnya sesuatu yang hendak dipermasalahkan. Yang kedua, saya akan membahas mengenai perbedaan filsafat Islam dan filsafat Barat. Filsafat Barat adalah hasil pemikiran radikal oleh para filosof Barat sejak abad pertengahan sampai abad modern. Sedangkan filsafat Islam adalah berpikir secara bebas, radikal, dan berada pada taraf makna yang mempunyai sifat, corak, dan karakter yang dapat menyelamatkan kedamaian hati. Perjalanan filsafat Barat dimulai dari masa Yunani kuno, yang terfokus pada pemikiran asal kejadian alam secara rasional. Segala sesuatu harus atas dasar logika. Kemudian, pada masa abad pertengahan, filsafat mulai berubah arah menjadi bersifat teosentrik. Segala kebenaran ukurannya adalah ketaatan pada gereja. Filsafat Islam, segala bentuk pemikiran ilmuwan muslim yang mendalam secara teoritis maupun empiris, bersifat universal yang berlandaskan wahyu. Filsafat Islam merupakan pengembangan filsafat Plato dan Aristoteles yang telah dilandasi dengan ajaran Islam dan memadukan antara filsafat dan agama. Filsafat yang berciri religius dan berusaha sekuat tenaga untuk memasukkan teks agama dengan akal. Tujuan filsafat Barat dan filsafat Islam sebenarnya hampir sama. Namun, karena terjadinya perbedaan agama, maka pada filsafat Islam ada yang membatasinya, yaitu
menyelidiki segala sesuatu yang ada secara mendalam dengan mempergunakan akal sampai pada hakikatnya. Jadi, dalam filsafat objeknya tidak membatasi diri. Dalam filsafat, itu membahas tentang objeknya sampai ke dalam-dalamnya, sampai ke radikal dan totalitas. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Najwa. Dipersilakan kepada Najwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najwa Faridiyah Suti akan menjelaskan tentang latar belakang lahirnya filsafat Islam dan tokoh-tokohnya. Sejarah filsafat Islam tidak dapat dilepaskan dari filsafat Yunani yang dikembangkan oleh Alexander Agung yang sering juga dikenal Iskandar Zulkarnain. Alexander Agung adalah Raja Makedonia yang juga merupakan murid dari Aristoteles. Cita-cita Alexander ingin menguasai Mesir karena Mesir dianggap tempat yang strategis untuk mengembangkan kekuasaan dan peradaban. Ternyata keinginannya pun terwujud sehingga dia tidak hanya menguasai Mesir tetapi juga Syria dan sebagian dari India. Alexander mencoba memperkenalkan filsafat dan budaya Yunani ke daerah jajahannya dengan cara menganjurkan para prajurit dan intelektual Yunani untuk mengawini penduduk setempat sehingga mereka betah hidup di tempat yang dikuasai. Transformasi inilah yang menjadi cikal bakal perkembangan filsafat dan peradaban Yunani di luar wilayah Yunani. Karena itu, tidak heran wilayah yang dikuasainya lebih maju dibandingkan Yunani sendiri. Yunani lebih berkembang di Mesir, Syria, dan Yudin Sapur. Perkembangan peradaban filsafat Yunani di luar Yunani disebut Helenisme. Helenisme sendiri memiliki pengaruh masuknya filsafat dalam Islam, sebab ketika Islam berhasil menaklukkan Mesir, Syria, dan Baghdad, wilayah tersebut sudah maju oleh peradaban Yunani. Pada masa Al-Ma'mun, Harun al-Rashid dan Al-Amin berusaha mengembangkan tradisi tersebut dengan memberikan dorongan dan intensif yang cukup besar bagi perkembangan filsafat dan ilmu. Jadi dapat dikatakan bahwa perhatian khalifah yang begitu besar bagi perkembangan ilmu dan filsafat merupakan salah satu faktor peradaban Islam maju dan dapat dibanggakan. Di samping itu, ayat-ayat Al-Quran mendorong umat Islam untuk selalu memaksimalkan daya akalnya. Perjumpaan tradisi Islam dengan tradisi-tradisi yang sudah maju merupakan faktor lain yang cukup dominan dalam memberikan kontribusi positif bagi kemajuan ilmu dan filsafat di dunia Islam. Kemajuan Islam relatif mudah diraih karena bibit kemajuan sudah berkembang di wilayah tersebut. Begitu juga filosof dan ilmuwan muslim bermunculan seiring dengan kemajuannya. Tokoh filsafat Islam yang terkenal di dunia sangatlah banyak, namun beberapa tokoh yang sudah banyak dikenal antara lain 1. Al-Kindi. Filsafat baginya adalah pengetahuan tentang yang benar. Tuhan dalam filsafatnya tidak mempunyai hakikat dalam arti aniyah maupun hamiyah. Tidak aniyah karena Tuhan tidak masuk dalam benda-benda yang ada dalam alam. Tidak hamiyah karena Tuhan tidak merupakan genus atau spesies. Sesuai paham dalam Islam, Tuhan bagi Al-Kindi adalah pencipta dan bukan penggerak pertama sebagaimana pendapat Aristoteles. Yang kedua adalah Al-Razi, seorang rasionalis yang hanya percaya kepada kekuatan akal dan tidak percaya pada wahyu dan perlunya nabi-nabi. Ia berkeyakinan bahwa akal manusia kuat untuk mengetahui yang baik dan yang buruk, untuk tahu pada Tuhan dan mengatur hidup manusia di dunia ini. Kemudian, saya akan menjelaskan tentang pokok-pokok yang dibahas dalam filsafat Islam, yaitu 1. Emanasi. Emanasi adalah teori yang dikemukakan oleh Plotinus, yang terkenal dengan sebutan aliran Neoplatonisme. Prinsip teori emanasi adalah penjelasan tentang munculnya yang banyak dari yang satu atau terjadinya alam dari sumber yang pertama. Dalam bahasa agama sering dinamakan sebagai penciptaan, yakni bagaimana Tuhan menciptakan alam ini. Proses ini merupakan proses otomatis tanpa kehendak, bagaikan munculnya panas dari api dan cahaya dari matahari.
Persoalan tentang terciptanya alam merupakan persoalan perennial yang sampai saat ini belum terpecahkan secara baik. Farabi, filosof muslim yang terkenal, menguraikan teori emanasi secara lebih rinci. Al-Farabi menggunakan teori emanasi yang dalam bahasa Arab disebut nazariyat al-faid atau teori limpahan. Karena sesuatu kalau sudah sempurna akan melimpah, bagaikan gelas jika terus diisi dengan air akan melimpah. Begitu juga Tuhan yang maha sempurna akan melimpah dari dirinya kesempurnaan juga. Yang kedua, jiwa atau ruh. Jiwa dalam bahasa Arab disebut nafs atau ruh, sedangkan dalam bahasa Inggris soul atau spirit adalah suatu imateri dalam diri manusia. Jiwa tidak dapat dipisahkan dari tubuh, begitu juga sebaliknya, karena tanpa salah satu dari keduanya, seseorang tidak dapat dikatakan manusia. Kendati jiwa adalah unsur pokok dalam diri manusia, persoalan hakikat jiwa, hubungan jiwa dengan badan dan keabadian jiwa tidak mudah dipecahkan. Karena itu, tidak heran para ahli agama, filosof, sufi, dan psikolog sampai sekarang masih terus berusaha mengkaji dan mendalami tentang eksistensi jiwa. Dalam kitab-kitab suci agama pun, ungkapan jiwa termasuk bahasa yang penting karena terkait dengan kepercayaan pokok, yaitu percaya akan hari akhirat yang di dalamnya terkandung makna keabadian jiwa. Dalam Al-Quran, jiwa diungkapkan dengan kata nafs atau ruh, yang artinya tidak selalu sama karena nafs sendiri tidak satu artinya. Ada yang berarti jiwa, hati, dan jenis, sedangkan ruh yang berarti jiwa, malaikat Jibril, dan wahyu. Kendati terdapat persamaan arti antara nafs dan ruh. Dalam Mu'jam Al-Wasit, ruh dan nafs dibedakan. Ruh adalah yang menghidupkan nafs, dan esensi ruh lebih halus daripada nafs. Pengertian ini tampaknya diperkuat oleh M. Quraish Shihab yang mengatakan bahwa nafs dalam Al-Quran menggambarkan totalitas manusia atau kepribadian seseorang yang membedakan dengan orang lain. Dia mengutip pendapat Abdul Karim Al-Khatib, yaitu salah seorang ulama Islam kontemporer yang cenderung memahami jiwa sebagai suatu hasil perpaduan antara jasmani dan rohani manusia. Perpaduan yang kemudian menjadikan yang bersangkutan mengenal perasaan, emosi, dan pengetahuan serta dikenal dan dibedakan dengan manusia lainnya. Sedangkan Ibnu Katsir berpendapat bahwa nafs dan ruh adalah sama, yaitu zat yang halus menjalar di dalam tubuh seperti mengalirnya air dalam akar pohon-pohonan. Kemudian, Ibu Mashkawi, filosof etika, berpendapat bahwa jiwa adalah substansi sederhana, tidak dapat diindera. Jiwa bukanlah tubuh, bukan juga bagian dari tubuh, dan bukan pula materi. Jiwa itu satu dan lebih luas daripada materi karena jiwa dapat menerima sesuatu yang berlawanan pada saat yang bersamaan, seperti warna putih dan hitam, sedangkan tubuh tidak dapat menerima kedua warna itu bersamaan. Jiwa juga tidak dapat diukur dengan ukuran panjang atau lebar sebagaimana mengukur benda karena jiwa tidak akan berubah lebih panjang atau lebih lebar. Ibnu Sina meyakini bahwa jiwa yang kekal setelah mati karena jiwa manusia berasal dari Tuhan dan akan kembali kepadanya. Jiwa tidak akan mati karena kematian tubuh, karena jiwa adalah unsur yang sama sekali berbeda dengan tubuh dan tidak mungkin jiwa tergantung pada tubuh. Hubungan antara tubuh dan jiwa bukanlah hubungan yang kausal dan keharusan, tetapi bagaikan hubungan tuan dan hamba, yaitu tuan tidak terpengaruh dengan perubahan yang menimpa hambanya. Karena itu, jiwa tidak terpengaruh oleh perubahan yang terjadi pada badan karena tidak hanya mendapat balasan di dunia saja, tetapi nanti pada hidup kedua di akhirat. Jika jiwa manusia telah mencapai kesempurnaan sebelum berpisah dengan badan, maka dia akan mengalami kesenangan untuk selamanya. Dan jika dia berpisah dengan badan dengan keadaan yang tidak sempurna karena waktu bersatu dengan tubuh dipengaruhi hawa nafsu, maka ia akan hidup dalam keadaan menyesal untuk selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husni Mubarak dengan nomor induk mahasiswa 11 200 86 000110 yang akan meneruskan pada pembahasan
sebelumnya, yakni akal. Permasalahan akal merupakan bagian yang menjadi pembahasan tidak saja dalam filsafat Islam, tetapi juga dalam teologi dan bahkan hampir di semua aspek dalam bidang keilmuan Islam. Dalam fikih umpamanya, akal merupakan bagian yang amat pokok untuk berijtihad, karena setelah Al-Quran dan hadis, akallah yang berperan menentukan suatu hukum. Hadis Nabi juga mengatakan bahwa jika ditemukan penyelesaian suatu persoalan dalam Al-Quran dan hadis, maka hendaklah berijtihad dengan akal. Karena wajar kemudian akal merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembahasan bagian keilmuan dalam Islam. Peranan akal dalam teologi Mu'tazilah amat besar jika dibandingkan dengan Asy'ariyah. Bagi Mu'tazilah, manusia sudah harus melakukan kebaikan dan meninggalkan keburukan, kendati belum diutus Rasul, karena Tuhan memberi daya akal kepada manusia untuk membedakan antara yang baik dan buruk. Menurut Al-Kindi, akal terbagi atas 4. Pertama, akal yang selalu bertindak. Yang kedua, akal yang secara potensial berada dalam ruh. Ketiga, akal yang berubah di dalam ruh dari daya menjadi aktual. Dan yang keempat, akal yang kita sebut akal kedua. Akal menurut Al-Razi merupakan limpahan dari Tuhan. Akal diciptakan oleh Tuhan untuk menyadarkan jiwa yang terlena dalam fisik manusia bahwa tubuh itu bukanlah tempat yang sebenarnya, serta bukan tempat kebahagiaan dan tempat abadi. Kesenangan dan kebahagiaan yang sebenarnya adalah melepaskan diri dari materi dengan jalan berfilsafat. Menurut Al-Farabi, dasar setiap agama, langit adalah wahyu dan inspirasi. Seorang nabi adalah seseorang yang dianugerahi kesempatan untuk dapat langsung berkomunikasi dengan Tuhan dan diberi kemampuan untuk menyatakan kehendaknya. Islam, sebagaimana agama-agama langit lainnya, mempunyai Tuhan sebagai penguasa. Al-Quran mengatakan, yang artinya kurang lebih, ia tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan Tuhan yang Maha Kuasa telah mengajarnya. Menurut Al-Razi adalah seorang tokoh filsafat yang kontroversial yang mengikuti aliran rasionalis murni. Oleh karena itu, ia berpendapat manusia tidak membutuhkan adanya nabi yang tugasnya mengatur kehidupan manusia agar teratur. Manusia bisa teratur dalam menata kehidupannya dengan adanya akal yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia sebagai karunia yang terbesar. Jadi, menurutnya hanya dengan akal lah manusia dapat hidup teratur tanpa nabi sekalipun. Adapun menurut Al-Tusi, manusia mempunyai kebebasan dalam bertindak dan kelak akan dibangkitkan kembali tubuhnya. Setelah menetapkan kebebasan berkehendak dan kebangkitan kepada tubuh, Al-Tusi lalu menetapkan perlunya kenabian dan kepemimpinan spiritual. Selanjutnya, eskatologi. Iman pada hari akhir dalam Islam merupakan rukun iman setelah iman kepada Tuhan.
Jika seseorang tidak mengimani kebangkitan di hari akhirat atau hari akhir, maka dia berhak dicap kafir. Al-Ghazali yang terkenal dengan julukan Hujjatul Islam, mencap filosof kafir karena filosof mengimani kebangkitan rohani dan menolak kebangkitan jasmani. Persoalannya adalah, apakah benar filosof itu kafir sebagaimana dituduhkan Al-Ghazali? Kalau benar, apakah kafir mereka sama dengan kafir musyrik? Persoalan inilah yang kemudian mendapat reaksi cukup keras dari Ibn Rushd, sehingga menulis buku khusus yang berjudul Tahafut Al-Tahafut. Kalau gak salah itu judul bukunya, untuk menjawab tuduhan Al-Ghazali tersebut. Persoalannya kemudian adalah bagaimana sebenarnya posisi Al-Ghazali yang menggugat para filosof, dan bagaimana juga posisi Ibn Rushd dalam menjawab tuduhan Al-Ghazali tersebut. Bentuk perdebatan dengan argumen masing-masing inilah yang cukup menarik untuk dikaji dan didalami, karena kedua tokoh ini cukup memiliki pengaruh besar dalam pola pemikiran umat Islam sampai sekarang. Karena itu, ini tidak bertujuan untuk menilai mana yang benar dan salah, tetapi untuk menjelaskan secara proporsional dan objektif suatu perdebatan yang berkualitas. Penilaian diserahkan kepada pembaca mana yang ditanggapnya benar atau salah. Selanjutnya, kebaikan dan kejahatan. Adanya kejahatan di jagat raya merupakan masalah yang tidak henti-hentinya diperdebatkan, terutama oleh agamawan dan ilmuwan. Masalah yang mendasar terutama bagi teisme adalah berupa kejahatan itu ada. Kenapa kejahatan itu ada? Padahal Tuhan pencipta, maha kuasa, dan sumber kebaikan. Salah satu susunan argumentasi ateisme menolak teisme adalah sebagai berikut. Jika Tuhan maha baik, tentu dia akan dia akan membasmi kejahatan. Yang kedua, jika Tuhan maha kuasa, tentu dia mampu menghancurkan kejahatan. Yang ketiga, tetapi kejahatan belum terhapus. Yang keempat, karena itu Tuhan tidak ada. Selanjutnya, ruang dan waktu. Dalam sistem Aristoteles, alam terbatas oleh ruang, tetapi tidak terbatas oleh waktu. Hal itu dikarenakan gerak alam seabadi penggerak tak tergerakkan. Keabadian alam ini ditolak dalam pemikiran Islam, karena alam adalah diciptakan. Untuk itu para filosof muslim mencari jalan keluarnya yang sesuai dengan agama dan permasalahan tersebut. Tokoh filosof muslim yang dianggap ateis karena sependapat dengan Aristoteles bahwa alam ini kekal adalah Ibnu Sina dan Ibnu Rushd. Al-Kindi memecahkan masalah tersebut secara radikal dengan gagasan tentang ketakterhinggaan secara matematik. Ia mengatakan bahwa alam ini tidak kekal. Benda-benda fisik terdiri atas materi dan bentuk dan bergerak di dalam ruang dan waktu. Waktu dan ruang adalah hal yang terbatas, karena keduanya tidak akan ada kecuali dengan keterbatasan. Waktu bukanlah gerak,
tetapi bilangan pengukur gerak, karena waktu tak lain adalah yang dahulu dan yang akan datang. Bilangan terdiri atas dua macam, yaitu tersendiri dan berkesinambungan. Oleh karena itu, waktu adalah berkesinambungan yang dapat ditentukan, yang berproses dari dulu hingga kelak. Menyikapi perbedaan pendapat, filsafat Islam dan manfaatnya, banyak sekali ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi yang melarang perpecahan dan perselisihan. Namun apabila kita mencermati, akan tampak oleh kita bahwa yang dimaksud adalah berbeda pendapat dalam masalah-masalah prinsip atau usul yang berdampak kepada perpecahan. Adapun berbeda pendapat dalam masalah-masalah cabang agama atau furu', maka hal ini tidaklah tercela dan tidak boleh sampai berdampak atau berujung pada perpecahan. Karena para sahabat juga berbeda pendapat, akan tetapi mereka tetap bersaudara dan saling menghormati satu dengan yang lain, tanpa saling menghujat atau melecehkan dan menjatuhkan. Yang menarik dalam mengemukakan berbagai pendapatnya, ulama-ulama Islam terutama yang diakui secara luas keilmuannya mampu menunjukkan kedewasaan sikap, toleransi, dan objektivitas yang tinggi. Mereka tetap mendudukan pendapat mereka di bawah Al-Quran dan hadis, tidak memaksakan pendapat, dan selalu siap menerima kebenaran dari siapapun datangnya. Dapat dikatakan mereka telah menganut prinsip relativitas pengetahuan manusia, sebab kebenaran mutlak hanya milik Allah. Mereka tidak pernah memposisikan pendapat mereka sebagai yang paling benar sehingga wajib untuk diikuti, dan menolak pendapat lain sehingga menganggapnya sebagai sesuatu yang bertentangan dengan agama. Seperti ungkapan yang sangat populer dari Imam Syafi'i yang berbunyi, pendapatku benar, tapi memiliki kemungkinan untuk salah, sedangkan pendapat orang lain salah, tapi memiliki kemungkinan untuk benar. Demikian ungkapan yang diungkapkan dari Imam Syafi'i. Kesimpulan dari materi yang kami bawa yaitu dapat disimpulkan bahwa yang pertama, filsafat berasal dari kata Yunani yaitu philos atau keinginan, dan sophia atau kebenaran. Jadi filsafat adalah cinta kepada ilmu pengetahuan dan kebenaran, suka kepada hikmah dan kebijaksanaan. Adapun filsafat Islam adalah pemikiran filsafat yang memberikan kontribusi pada Islam, dan sebaliknya Islam menggunakan filsafat untuk memperkuat prinsip-prinsip agama. Yang kedua, filsafat Barat adalah hasil pemikiran radikal oleh para filosof Barat sejak abad pertengahan sampai abad modern. Sedangkan filsafat Islam adalah berpikir bebas, radikal, dan berada pada taraf makna yang mempunyai sifat, corak, dan karakter yang menyelamatkan dan kedamaian hati. Yang ketiga, filsafat Islam berawal dari filsafat Yunani yang telah dipelajari sebelumnya oleh bangsa taklukan Islam seperti Mesir, Baghdad, dan Syria, yang kemudian diteruskan secara intensif oleh para khalifah. Tokoh-tokoh filsafat Islam yaitu yang pertama Al-Kindi,
Yang kedua Ibnu Rushd. Yang ketiga Al-Razi. Yang keempat Ibnu Tufail. Yang kelima Al-Farabi. Yang keenam Suhrawardi Al-Maktul. Yang ketujuh Mulla Sadra. Yang kedelapan Nasruddin Tusi, dan lain-lain. Yang terakhir, sikap kita dalam menyikapi perbedaan pendapat yaitu saling bertoleransi dalam masalah-masalah cabang agama, sedangkan dalam masalah usul hendaknya kita saling mengingatkan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.